Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa jami'i munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif jam al-jawab bibarakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Sebelum memulai pembahasan jamul jawab, sebelum memulai jamul jawab, tidak ada salahnya silakan mahasiswa yang mau bertanya mengenai jamul jawab. Silakan seluruh mahasiswa yang mau bertanya mengenai jamul jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ada dua kejanggalan yang ingin saya tanyakan. Pertama, redaksi Lubul Usul yang mengatakan bahwa definisi dari usul fikih sendiri itu ada perkhilafan. Artinya definisi pertama mengatakan bahwa usul fikih itu adalah dalilul fikih al-ijmaliyah. Namun dilanjutkan lafaz berikutnya adalah wakila ma'rifatuha. Artinya di sini ada perkhilafan mengenai definisi usul fikih itu sendiri. Dan pertanyaannya, apa dampak dari perkhilafan tersebut? Minta penjelasannya dari perkhilafan itu yang kuat yang mana atau secara rinci seperti itu. Dan kedua, saya ingin menanyakan cara mudah memahami usul fikih itu bagaimana minta tasawurnya. Mungkin gambarannya seperti apa dalam memahami usul fikih ini supaya mudah difahami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya tanyakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan dari mahasiswa mengenai tentang definisi usul fikih, lalu minta kejelasan mengenai khilafiyah tentang definisi usul fikih. Dalam definisi usul fikih, kelompok pertama mengatakan
Dalailul Faqih al-Ijmaliyah. Lalu kalau kedua wakilah ma'rifatuna. Lalu muncul pertanyaan mengenai silang pendapat ini, apa syamratul khilaf, dampak dari khilaf. Sebelum memulai jamul jawab, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai dengan nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Lillahi hamdu la yazalu syamata yudiru bisiyati man abda wa yanzirul jusatun muharram akayatuha mislan rujumi musirah laman jam'al jawabi illati awa usulal fiqhi wa tirishati. Lengkap mengenai pertanyaan apa definisi usul fiqh. Lengkap nazman mengenai definisi usul fiqh. Adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatu ayatul ulah wa turuqus sifatatin wal mustaqbal wa'arifun fiyal usul al-'atid. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengenai definisi usul fiqh, beliau mengatakan adilatul fiqhil usula mujbilah. Dalil yang sifatnya adalah masih global atau belum berkaitan dengan permasalahan. Ini namanya dalil ijmali. Sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazman beliau mengatakan bahwa usul fiqh ada 3 macam. Yang pertama adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah. Yang kedua yaitu turuq istifadah, metode untuk mencari solusi saat
dari tafsir dengan tafsir yang lain terjadi perlawanan atau terjadi maknanya saling berlawanan. Lalu yang ketiga yaitu mujtahid atau manusia yang layak tampil menjadi mujtahid. Nazam yang ditampilkan oleh Imam Suyuti ini sesuai dalam redaksi Jam'ul Jawami. Dalam Jam'ul Jawami definisi usul fiqh yaitu adillatul fiqh al-ijmaliyah wa turuqu istifadatiyah wa mustafidiyah. Dalam Jam'ul Jawami definisi usul fiqh adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah wa turuqu istifadatiyah wa mustafidatiyah. Lalu dalam Jam'ul Jawami mengatakan usulul fiqh dalailul fiqh al-ijmaliyah wa ila ma'rifatullah. Usul fiqh ada 3 macam. Yang pertama adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah. Lalu dalam syarah Mahali mengenai dalailul fiqh ini dinamakan dalil ijmaliyah atau dalil atau sebuah dalil yang masih umum ghairu muayyanah, belum berkaitan dengan permasalahan. Lalu dalam syarahnya Mahali menampilkan aneka contoh. Salah satunya adalah mutlaqul amri lil wujub. Semisal amar, syiat amar menunjukkan arti wajib. Ini usul fiqh. Atau usul fiqh itu kaidah yang belum berkaitan dengan permasalahan. Lalu contoh yang ditampilkan dalam Jam'ul Jawami yaitu al-amru lil wujub wa nahyu lil haram, lalu fi'lun nabi wal ijma' wal qiyas. Lalu dalam syarahnya Ghayatul Wusul atau dalam Thariqatul Wusul yang ditulis oleh Kiai Syahal Mahfud Al-Alim Al-Alamah, ulama Nusantara, Al-Alim Al-Alamah Rais Am
Syarah mahmud yang dimaksud dalil fa'innal murada bil adillah al-kitab wa sunnah wal ijma wal qiyas wal istidlal. Yang dimaksud dalil ijmali yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, Al-Istidlal. Ini termasuk dalil-dalil fiqh al-ijmaliyah. Sehingga dalam Al-Mahali mengatakan mengenai pembahasan yang pertama ini, pembahasan dalil-dalil ijmali ini ada dalam Al-Kitab Al-Awwal, yaitu mengenai Al-Quran, lalu Al-Kitab As-Sani mengenai As-Sunnah, lalu Al-Kitab As-Salis mengenai Al-Qiyas, lalu yang kelima adalah Al-Istidlal. Al-Istidlal wa huwa ma laysa binassin wala ijma'in wala qiyasin wa yadkhulu al-qiyas al-istisna'i wal qiyas al-iqtiradi wa qawlu syuhaba wal ilham. Yang dimaksud dalil ijmali yaitu mengenai apakah Al-Quran bisa untuk menjadi hujjah, lalu pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, semisal masalah ijmal. Dalil ijmal ma syai' min haitsul iskali ila haitsul tajalli, yaitu dalil yang menjelaskan dalil ijmal. Israel oleh Nabi Musa diperintah untuk menyembelih sapi. Lalu bahasa pertama mujmal. Wa qala Musa liqaumihi Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. قال
Musa mengatakan pada Bani Israel, wahai Bani Israel, Inna Allaha sesungguhnya Allah ya'murukum merintah saka Allah sira kabeh antadzahu yen to nyembelih sira kabeh al-baqarata sapi. Bani Israel yang ahli usul fikih mereka memahami bahwa ayat ini mujmal, belum jelas, sehingga wahai Nabi Musa, lafaz al-Baqarah ini mujmal, sehingga sesuai ilmu usul fikih perlu adanya dalil al-bayan. Nabi Musa oleh Bani Israel supaya meminta kepada Allah dalil al-bayan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Wahai Bani Israel, saat Anda minta dalil bayan, Allah mendatangkan dalil al-bayan. Mengenai dalil ijmal, lafaz al-Baqarah, Allah mendatangkan dalil al-bayan atau dalil ikhraj syai' min haitsu tajalli min haitsu iskali ila haitsu tajalli. Dalil yang menjelaskan mengenai dalil mujmal yang sebelumnya maknanya belum jelas, sehingga dengan sebab munculnya dalil bayan maka dalil mujmal nampak jelas. Wahai Bani Israel, sapi al-Baqarah la faridun wala bikrun. Sapi yang tidak tua dan tidak terlalu muda. Lalu Bani Israel mengatakan ini masih mujmal. Wahai Nabi Musa, mengenai al-Baqarah, walaupun sudah ada dalil bayan, yaitu sapinya tidak terlalu tua
dan tidak terlalu muda, ini masih mujmal. Sehingga Bani Israel meminta pada Nabi Musa untuk mendatangkan dalil bayan mengenai warna sapi. Al-Jawlana Rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Wahai Bani Israel, warna sapi safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Warna sapi warnanya kuning emas. Tasyurun nadirin, seandainya manusia melihat maka manusia merasa senang. Inilah warna sapi. Inilah ayat Al-Bayan yang menjelaskan pembahasan dalil ijmaliyah. Lalu satu kelompok yang diwakili oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa usul fiqh adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan usul fiqh ma'rifatullah, mengetahui dalil ijmali itu namanya usul fiqh. Sehingga terjadi khilafiyah, terjadi silang pendapat mengenai definisi usul fiqh. Satu kelompok yang diwakili oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan usul fiqh adalah adillatul fiqh al-ijmaliyah. Lalu yang dimaksud dalil adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan al-istidlal. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh Imam Ibnu Hajar, kelompok kedua mengatakan ma'rifatullah. Wakilalan jari nekel usul fiqh
itu ma'rifatuha ngawaruhi adillatul syar'i. Lalu dalam syarahnya jabur jawab atau dalam Ghayatul Usul mengatakan pendapat yang paling kuat adalah kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Artinya silang pendapat ini kelompok yang awal, kelompok yang pertama yang diwakili oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah kelompok yang lebih utama atau kelompok yang lebih kuat daripada kelompok Syami. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kelompok pertama lebih kuat daripada kelompok Syami? Lalu alasan dalam Ghayatul Usul yaitu warjiha al-awwalu li'anna al-adillah wa ma utifa 'alaiha idza lam tu'raf lam tahruj an kauniha usulan. Dalil usul fikih walaupun tidak nampak, walaupun tidak mampu untuk dilihat, dengan sebab tidak mampu dilihat, ini tidak bisa menghilangkan status usul fikih adalah asalnya fikih. Lam tahruj an kauniha usulan. Lalu Tariqatul Usul mengenai di dalam tu'raf lam tahruj an kauniha usulan. Di dalam tu'raf la alal aswab wa illam tu'lam. Al-alim al-alama al-ashab Nahdlatul Ulama mengatakan la al-syawab lam tu'lam. Redaksi Ghayatul Usul mengatakan di dalam tu'raf. Lalu dalam Tariqatul Usul yang ditulis oleh para Islam Nahdlatul Ulama mengenai terjadinya silang pendapat ini, beliau mengatakan redaksi lafaz yang benar la Allah syawab lam tu'lam. Dalam tu'lam lam tahruj an kaunihi usulan. Dalam Ghayatul Usul lafaznya lam tu'raj, haraja ya haraju bab awal. Lalu dalam Tariqatul Usul menggunakan lafaz alima ya'lamu
bab 4. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. La'ala syawab idza lam tu'lam. Walaupun jalil tidak mampu untuk dilihat, lam tu'lam, lam tu'raf an awliya usulan. Dengan sebab tak mampu dibaca, tak mampu untuk dilihat, ini tidak menghilangkan status asal. Contoh semisal aslul kitab, asalnya rumah adalah fondasi. Walaupun fondasi tidak mampu untuk dilihat, lam tu'lam, lam tahruj an awliya usulan. Walaupun fondasi yang sudah tidak kelihatan, walaupun manusia tak mampu melihat fondasi rumah secara umum, aslul kitab, asalnya rumah adalah fondasi. Li'annaha ta'alluqun, karena sebab fondasi memiliki ta'alluq. Sehingga seandainya fondasi rumah dihilangkan, maka rumah mesti akan roboh. Salah satu tanda-tanda al-mawjud, sesuatu wujud, adalah memiliki ta'alluq. Sehingga al-aslu al-kitab, asalnya rumah adalah fondasi. Wa idza lam tu'lam, lam taharus an awliya usulan. Walaupun fondasi rumah tak mampu manusia untuk melihatnya, walaupun tak mampu, status asalnya fondasi, status fondasi adalah asalnya rumah, ini tidak bisa hilang hanya sebab lam tu'lam, sebab tak mampu untuk dilihat. Contoh lain, semisal malaikat Jibril. Malaikat Jibril statusnya wujud. Wa idlam tu'lam, walaupun manusia tak mampu melihat malaikat Jibril, walaupun tak mampu melihat malaikat Jibril, statusnya adalah al-mawjud, sesuatu yang wujud. Sehingga kelompok awal yang diwakili oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan usulul fiqh, asalnya fiqh adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah. Lalu kelompok yang kedua mengatakan usul fiqh adalah
ma'rifatullah, mengetahui, atau dalam syarah lain malakatun, sifat yang dimiliki oleh manusia yang dengan sebab sifat itu mampu mengetahui dalil fikih, sehingga adanya dua khilaf ini nampak perbedaan, yaitu pada waktu ulama usul meninggal. Dalam Thariqatul Usul yang ditulis oleh Imam Syahal Mahfud, beliau mengatakan mengenai khilafiyah definisi usul fikih, perbedaannya tipis, perbedaannya kecil, tetapi perbedaan ini nampak jelas atau nampak perbedaan saat ulama usul meninggal. Contoh semisal ulama yang pertama kali menulis usul fikih adalah Imam Syafi'i. Dalam Tashilul Turuqat, Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali menulis usul fikih. Dalam Nazm Tashil mengatakan, alhamdulillahilladzi qad atara ilman usula lil wara wa ashara. Ala lisan Syafi'i wa hawana wa huwa alladzi lahu ibtida'un tawana wa huwa alladzi lahu ibtida'un tawana. Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali mengetahui ilmu usul fikih, sehingga mengenai khilafiyah kelompok pertama dengan kelompok kedua, ini perbedaan nampak jelas saat Imam Syafi'i meninggal. Menurut kelompok awal, walaupun Imam Syafi'i meninggal, usul fikih tidak ikut meninggal. Usul fikih masih tetap ada dalam alam dunia. Karena apa? Karena usul fikih adalah dalail. Lalu kelompok kedua mengatakan dalailul fikih, usul fikih adalah ma'rifat, sehingga statusnya adalah sifat yang menempel pada mausuf, sehingga berbeda dari qaul awal, Imam Syafi'i meninggal, maka usul fikih itu
meninggal atau pindah alam. Karena kelompok Syani yang diwakili oleh Imam Ibnu Hajar mengatakan usul fikih ma'rifatullah ay malakatun, sehingga sifat malakah menempel pada mausuf, sehingga mahasiswa yang bertanya apa dampak hilafnya mengenai permasalahan ini, semisal Imam Syafi'i meninggal dunia, maka usul fikih masih tetap. Lalu ketika pendapat yang kedua yang diwakili oleh Ibnu Hajar dengan meninggalnya Imam Syafi'i, maka sifat yang menempel pada Imam Syafi'i juga ikut meninggal. Karena sifat atau ma'rifat atau malakatun ini selalu mengikuti mausuf. Mengenai penjelasan ini ditulis oleh Imam Al-Alim Al-Alamah Yasyahal dalam Thariqatul Ushul. Walau kana dia al-ma'rifatu bil adilah la'ana yalsyamu min fuqdanil ayat dia fuqdanil usul walaysa adal. Thariqatul Ushul halaman 12. Walaysa adal, seandainya mengikuti kelompok yang kedua, yaitu wakila ma'rifatullah, atau kelompok yang diwakili oleh Ibnu Hajar, yaitu usul fikih adalah ma'rifatullah, maka dengan sebab meninggalnya ulama usul, maka ilmu usul juga ikut meninggal. Padahal mengenai hal itu tidak demikian. Padahal zaman sekarang usul fikih masih utuh. Walaysa adalik, padahal zaman sekarang masih ada usul fikih walaupun ulama usul meninggal. Dengan demikian, kelompok yang pertama yang diwakili oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, pendapat kelompok pertama nampak lebih kuat daripada kelompok yang kedua. Lalu yang usul fikih ada 3 macam. Yang pertama dalil fikih al-ijmaliyah, wa ila ma'rifatullah. Lalu yang kedua wa nurutus sifatatin wal mustafid wa arifun biya usul al-atif.
Usul fikih yang kedua yaitu turutu istifadatiyah, metode untuk mencari jalan keluar saat adanya antara dalil tafsiri dengan tafsiri lain terjadi perlawanan. Lalu mengenai waturutu istifadatiyah, Imam As-Suyuti mengatakan, Imam Jalaluddin mengatakan mengenai waturutu istifadatiyah, mengatakan pembahasan ini ada dalam Alkitab As-Sadis, pembahasan yang keenam. Pembahasan yang keenam As-Sadis yaitu menjelaskan mengenai masalah tarjih. Dalam Alkitab As-Sadis menjelaskan mengenai tarjih. Dalam masalah tarjih ada 8 persoalan. Yang pertama, tarjih min haitsu rawi, atau tarjih dari sisi rawi. Semisal ada 2 dalil. Dalil pertama rawinya adalah alim fikih. Lalu rawi yang kedua tidak alim fikih. Maka dalam hal ini yang perlu untuk didahulukan adalah rawi yang alim fikih. Lalu dalam Jamul Jawamat menampilkan contoh, yuqaddamu rawi syahibul waqi'ah ala ghairihi. Rawi yang menjadi pelaku dalam hadis lebih awal, lebih didahulukan daripada rawi yang tidak menjadi pelaku peristiwa. Mengenai hal ini, contohnya adalah mengenai hadis pertama, rawinya adalah Sayyidah Maimunah. Beliau mengatakan Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Maimunah dalam keadaan tidak ihram atau keadaan halal. Dan rawinya adalah Maimunah. Nabi menikah dengan Maimunah dalam keadaan tidak ihram. Lalu rawinya adalah syahibul waqi'ah atau sahabat Sayyidah Maimunah adalah pelaku atau yang menjadi wanita perempuan. Maka hadis ini lebih mendahulukan dengan hadis yang rawinya adalah Ibnu Abbas yang mengatakan
bahwa Rasulullah menikah dengan Maimunah dalam keadaan beliau dalam keadaan ihram. Ini termasuk turutu istifadatinya. Mengenai wa turutu istifadatinya oleh musyola dijelaskan pada Alkitab Asyadis, kitab yang keenam, yaitu menjelaskan mengenai tarjih. Dalam tarjih ada 8. Yang pertama, tarjih min haitsu rawi. Yang kedua, tarjih min haitsu matan. Yang ketiga, tarjih min haitsu madlul. Yang keempat, tarjih min amrin kharijin. Lalu yang kelima, tarjih bainal ijma'. Semisal ijma' syar'i atau ijma' auli didahulukan dari ijma' syuhudi. Lalu ijma' yang tidak dimulai dengan adanya khilaf lebih awal atau lebih didahulukan, lebih dimenangkan daripada ijma' yang diawali dengan khilafnya. Lalu yang keenam, tarjih min haitsul qiyas. Tarjih min haitsul qiyas min haitsul asal. Lalu yang ketujuh, tarjih min haitsul qiyas min haitsul ilah. Tarjih antara qiyas, semisal qiyas pertama mengatakan halal, lalu masyaratul ilatnya menggunakan ijma'. Lalu qiyas yang kedua mengatakan haram. Ini terjadi perlawanan. Qiyas pertama mengatakan halal, lalu qiyas kedua mengatakan haram. Maka untuk mentarjih melihat apa masyaratul ilah yang digunakan dalam qiyas pertama dan apa masyaratul ilah yang digunakan dalam qiyas yang kedua. Seandainya qiyas pertama menggunakan masyaratul ilah ijma', lalu yang kedua, qiyas kedua menggunakan masyaratul ilah munasyabah, maka yang dimenangkan adalah qiyas yang pertama dengan alasan tarjih min haitsul ilah mendahulukan masyaratul ilah ijma' daripada masyaratul ilah munasyabah. Lalu usul fiqh yang ketiga yaitu mujtahid atau manusia yang memiliki sifat yang telah dirumuskan atau telah
pentampilan oleh ulama usul, yaitu mujtahid adalah manusia yang memenuhi persyaratan menjadi mujtahid, seperti mengetahui ilmu alat, ilmu lughat termasuk nahwu tasrif, termasuk mengetahui tasrif. Semisal contoh tadi la awas syawab di dalam tu'lam. Alima tasrifnya apa? Babnya bab robek. Alima ya'lamu. Tasrifnya alima ya'lamu ilman wa ma'laman wa huwa alimun. Ini tasrif sulasi mujarrad atau sulasi rubai, sulasi masyid. Allama yu'allimu ta'liman, ta'limatan ta'laman ti'laman. Ini syaratnya mujtahid paham mengenai tasrif, mengenai ilmu nahwu, mengenai ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Dan syaratnya yang dimaksud memahami ilmu alat termasuk memahami usul fikih, minimal hafal jam'ul jawab, minimal hafal jam'ul jawab. Lalu usul fikih seperti manusia yang mau memasak soto ayam. Usul fikih seperti manusia atau zaid yang mau masak ayam, soto ayam. Memasak soto ayam yaitu bahan mentahnya ada, adanya bahan mentah. Bahan mentah yaitu ayam, ayam mentah, lalu lombok, kecap. Dalam usul fikih adalah dalil ijmali. Bahan mentahnya adalah dalailul fikih al-ijmaliyah. Bahan mentahnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Al-Istidlal. Ini namanya bahan mentah. Lalu mau memasak soto setelah ada bahan mentah, wajib adanya resep atau tata cara memasak soto. Mana yang awalkan, mana yang harus didahulukan. Semisal ayam lebih awal daripada yang lain. Ini kalau dalam usul fikih namanya
wa turutu istifadah, metode, teori, tata cara untuk mendahulukan dalil yang khusus daripada dalil umum atau mengenai permasalahan ini lebih jelas dalam pembahasan tarjih. Semisal tarjih yang nomor 7, yaitu tarjih bainal qiyas, mendahulukan qiyas yang masalahul ilatnya ijma daripada qiyas yang masalahul ilatnya munasabah, atau mendahulukan tarjih min haitsu rawi, mendahulukan rawi yang syahibul waqi'ah daripada rawi yang tidak syahibul waqi'ah. Ini namanya metode, atau dalam masalah memasak soto namanya resep, tata cara memasak. Lalu setelah bahan mentah ada, resep memasak ada, wajib adanya manusia yang bisa memasak. Dalam usul fikih namanya mujtahid. Sehingga setelah ada bahan mentah, ada teori memasak, maka wajib adanya manusia yang spesialis memiliki keahlian memasak. Dalam usul fikih, manusia yang memiliki keahlian dalam dalailul ijmaliyah adalah mujtahid. Sehingga usul fikih ada 3 macam. Yang pertama dalailul fiqh al-ijmaliyah, yang kedua turutu istifadatiha, lalu yang ketiga adalah mujtahid. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam mengatakan definisi usul fikih yaitu adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatu ayatul ulah wa turutu istifadatin wal mustafid wa arifiyal usul al-adil. Itulah definisi usul fikih. Usul fikih seperti mau memasak soto ayam. Usul fikih seperti soto ayam. Dalam usul fikih ada bahan mentah yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Al-Istidlal. Memasak soto sama adanya ayam mentah, adanya kecap, dan lain-lain. Dalam usul fikih ada istilah
wa turuqu istifadah, tata cara resep atau metode untuk mencari solusi saat jalan tafsir dengan tafsir lain terjadi perlawanan, sama dengan memasak soto, yaitu mana yang wajib didahulukan dalam memasak soto. Lalu dalam usul fikih ada istilah mujtahid dalam memasak soto, ada istilah manusia yang memiliki spesialis keahlian memasak soto. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.